Halo Sobat Belajar Ekonomi, di video kali ini kita akan bahas tentang teori perdagangan internasional. Berikut ini ada 4 teori perdagangan internasional yang berhasil dirangkum oleh Belajar Ekonomi. Yang pertama ada teori keuntungan absolut atau Absolute Advantages Theory yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua ada teori keuntungan komparatif atau Comparative Advantages Theory yang dikemukakan oleh David Ricardo. Yang ketiga ada teori proporsi faktor produksi yang dikemukakan oleh Hector Ohlin. Dan yang keempat ada teori merkantilisme yang dikemukakan oleh para kaum merkantilis. Langsung aja nih kita mulai dari yang pertama, teori keuntungan mutlak atau Absolute Advantages dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, dalam teori ini, suatu negara dapat memperoleh keuntungan mutlak jika dapat memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan catatan sumber dayanya sama. Perlu diingat bahwa ini merupakan teori klasik ya, sehingga ada asumsi pokok yang digunakan supaya teori ini bisa diaplikasikan. Yang pertama ada faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara itu harus sama ya. Yang ketiga, ada pertukaran yang dilakukan secara barter atau tanpa uang. Dan yang terakhir ada biaya transport ditiadakan. Untuk memahami perhitungan teori keuntungan absolut, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada dua negara yaitu Indonesia dengan Jepang memproduksi dua jenis barang yang berbeda, yaitu rempah-rempah dan barang elektronik. Negara Indonesia mampu menghasilkan 40 kg rempah-rempah per hari, sedangkan untuk elektronik dia mampu menghasilkan 40 unit elektronik per harinya. Jepang mampu menghasilkan 20 kg rempah-rempah per hari, sedangkan untuk elektronik dia mampu menghasilkan 80 unit elektronik per harinya. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia lebih unggul untuk memproduksi rempah-rempah, sedangkan Jepang lebih unggul untuk memproduksi barang elektronik. Sehingga negara Indonesia sebaiknya berspesialisasi untuk produksi rempah-rempah, sedangkan Jepang berspesialisasi untuk produksi barang elektronik. Dengan demikian, seandainya kedua negara tersebut mengadakan perdagangan atau ekspor-impor, maka keduanya akan memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan dapat dihitung sebagai berikut. Untuk Indonesia, dasar tukar dalam negeri atau DTDN atau Term of Trade-nya, 1 kg rempah-rempah akan mendapatkan 1 unit barang elektronik, sedangkan Jepang 1 kg rempah-rempah akan mendapatkan 4 unit barang elektronik. Dengan demikian, jika Indonesia menukarkan rempah-rempahnya dengan elektronik, Jepang akan memperoleh keuntungan sebesar 3 unit elektronik. Nah, ini boleh diperoleh dari pengurangan antara 4 unit elektronik dikurangi dengan 1 unit elektronik. Sedangkan untuk keuntungan negara Jepang, kalau kita mengacu kepada dasar tukar dalam negeri atau term of trade-nya, 1 unit barang elektronik akan mendapatkan 0,25 rempah-rempah, sedangkan di Indonesia 1 unit elektronik akan mendapatkan 1 kg rempah-rempah. Dengan demikian, jika negara Jepang mengadakan perdagangan atau menukarkan elektroniknya dengan Indonesia, akan memperoleh keuntungan sebesar 0,75 kg rempah-rempah. Nah, hasil ini diperoleh dari pengurangan antara 1 kg rempah-rempah dikurangi dengan 0,25 barang elektronik. Teori keuntungan absolut memiliki kelemahan diantaranya 1. Tidak menjelaskan dengan mekanisme apa dunia memperoleh keuntungan dan output, serta bagaimana dibagikan di antara penduduk di masing-masing negara. Yang kedua, labor productivity atau produktivitas tenaga kerja itu berbeda-beda. Yang ketiga, dalam model teori keuntungan ini tidak menjelaskan bagaimana kalau negara yang satu sudah mengadakan spesialisasi sedangkan yang lain masih memproduksi kedua negara tersebut. Kelemahan yang terakhir adalah bahwa Adam Smith tak terpikirkan adanya negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keuntungan absolut. Teori yang kedua adalah teori keuntungan komparatif atau comparative advantage darinya David Ricardo. Menurut David Ricardo dalam Salvator tahun 97 mengatakan bahwa keuntungan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak daripada negara lain dengan biaya yang lebih murah. Nah, dengan kata lain, keuntungan komparatif ini tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Keunggulan komparatif sering terjadi di perdagangan internasional. Suatu negara dianjurkan untuk memiliki keunggulan komparatif dalam sebuah produk yang negara lain tidak bisa tandingi. Contohnya saja,
negara Jepang mampu memproduksi alat teknologi canggih seperti gadget terkini, namun dalam hal pertanian lemah dan harus mengimpor daripada negara lain. Nah, maka negara-negara yang unggul dalam pertanian seperti Indonesia dapat menanggung kebutuhan impornya. Tetapi negara Indonesia sendiri dalam memproduksi alat teknologi modern seperti gadget tadi membutuhkan biaya yang lebih besar untuk memproduksi. Nah, dari keuntungan ataupun kelemahannya dari kedua negara tersebut dapat dilakukan perdagangan ekspor impor sesama. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai teori keuntungan komparatif, boleh kita lihat contoh berikut. Di sini ada Indonesia dengan Mesir melakukan kegiatan ekspor impor untuk rempah dan permadani dengan asumsi jam kerja per satuan outputnya adalah sama. Untuk Indonesia sendiri, untuk rempah-rempah dia bisa menghasilkan 250 kg, sedangkan permadani bisa menghasilkan 200 unit. Sedangkan negara Mesir unggul keduanya, yaitu bisa memproduksi 400 kg rempah-rempah dan 800 unit permadani. Untuk dasar tukarnya sendiri, Mesir satu permadaninya dihargai 0,5 kg rempah-rempah yang diperoleh dari 400 per 800. Sedangkan 1 kg rempah-rempah sama dengan 2 permadani yang diperoleh dari 800 per 400. Berdasarkan tabel tersebut, kita lihat bahwa Mesir memiliki keunggulan untuk kedua jenis produk tersebut, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perdagangan antara Indonesia dengan Mesir. Namun, secara komparatif masih memungkinkan dengan melihat dasar tukar negara masing-masing. Indonesia untuk memproduksi 1 unit permadani harus mengorbankan 1,25 rempah-rempah, dan untuk memproduksi 1 rempah harus mengorbankan 0,8 permadani. Berarti Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada rempah-rempah karena pengorbanannya lebih kecil tadi. Mesir untuk 1 unit permadani harus mengorbankan tadi 0,5 kg rempah-rempah, dan untuk memproduksi 1 kg rempah-rempah harus mengorbankan 2 unit permadani. Berarti Mesir memiliki keuntungan komparatif pada permadani karena pengorbanannya lebih kecil. Dengan kondisi demikian, masih memungkinkan terjadinya perdagangan antara Indonesia dengan Mesir. Teori yang ketiga, ada teori faktor produksi darinya Hexer-Ohlin. Suatu negara akan mengekspor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah namun murah, dan dalam waktu bersamaan akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan lebih banyak faktor produksi yang relatif langka dan mahal di negara tersebut. Teori Hexer-Ohlin mempunyai 2 definisi konsep kelimpahan faktor produksi, yaitu definisi fisik dan definisi harga faktor. Diasumsikan di sini hanya ada 2 negara, H dan O, 2 komoditi yaitu 1 dan 2, serta 2 faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja. Kedua negara tersebut hanya berbeda dalam kelimpahan faktor produksinya. Untuk perhitungan teori Hexer-Ohlin nanti boleh dipelajari di ekonomi makro ya, kalau kalian ngambil jurusan ekonomi. Teori yang terakhir ada teori merkantilisme. Nah, teori merkantilisme menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi negara kaya dan kuat adalah dengan melindungi perekonomian negaranya dan melakukan ekspor lebih besar daripada impor. Surplus ekspor yang dihasilkan berupa logam mulia, khususnya emas dan perak. Menurut teori ini, tujuan utama untuk melakukan perdagangan adalah memperoleh tambahan dari logam mulia. Teori merkantilisme merupakan teori ekonomi yang berkembang dari abad 15 sampai 18. Teori ini dipelopori oleh para kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme itu siapa? Kaum merkantilisme adalah sekelompok orang yang memiliki cita-cita atau ideologi kapitalis komersil. Namun, merkantilisme berpandangan bahwa politik kemakmuran suatu negara melebihi kemakmuran perseorangan. Dilansir dari buku Perdagangan Internasional 2018 karya Wahano Dipayana. Nah, kaum merkantilisme menilai kesejahteraan dengan emas atau perak atau logam mulia. Konsep dan fungsinya suatu negara bisa menjadi kuat dan makmur jika negara tersebut menumpuk logam mulia. Saat teori ini pertama kali muncul, logam mulia digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, pada saat itu negara yang kaya, makmur, dan kuat adalah negara yang memiliki logam mulia yang paling banyak. Sobat belajar ekonomi, itulah tadi penjelasan mengenai teori perdagangan internasional. Jangan lupa untuk menambah referensinya dari sumber lain supaya memperkaya pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.